Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kericuan terjadi saat petugas Satgas COVID-19 Kecamatan Senen membubarkan kerumunan para pedagang kaki lima di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang tak terima saat akan ditertibkan petugas. Kericuan penertiban pedagang ini terjadi dini hari tadi di Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat antara pedagang dengan petugas gabungan. Sejumlah pedagang emosi dan melemparkan kon pembatas jalan ke arah petugas. Penertiban kerumunan pedagang pasar ini dilakukan Satgas COVID-19 Kecamatan Senen karena dikhawatirkan berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Pandemi ini Pak ya, betul Pak. Jadi masa pandemi ini masih ada. Jangan sampai kita seperti negara India naik lagi. Pak, ini andaikan adanya seperti ini lagi, apakah ada tindakan atau seperti apa Pak? Kita akan terus rutin bersama 3 pilar dalam hal pengawasan dan penindakan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu jelang Lebaran, pasar tradisional di Pasar Rebo Purwakarta dipadati warga. Selain berdesakan, mereka juga abai terhadap protokol kesehatan. Ribuan warga memadati Pasar Rebo Purwakarta pada Selasa pagi. Penuh sesaknya pasar membuat pembeli dan pedagang mengabaikan protokol kesehatan. Tidak ada jarak antara pembeli dan pedagang, bahkan mereka saling berdesakan. Tidak terlihat adanya petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta di lokasi. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru COVID-19. Tidak mematuhi protokol kesehatan, tim gabungan bubarkan warga yang sedang berbelanja di toko pakaian. Bahkan sejumlah warga yang sedang ngopi tak luput dari razia petugas. Tim gabungan dari anggota Polres Blitar Kota dan Satpol PP Kota Blitar membubarkan warga yang sedang berbelanja pakaian di sejumlah lokasi perbelanjaan di Kota Blitar. Hal ini dilakukan karena warga tidak dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat berbelanja, seperti menjaga jarak. Dikhawatirkan pusat perbelanjaan yang penuh pengunjung ini menjadi klaster penularan COVID-19. Toko pakaian ini juga tidak memenuhi standar kesehatan karena tidak memiliki pengukur suhu dan hand sanitizer untuk pengunjung. Kami telah melaksanakan teguran beberapa pengunjung yang tidak menjaga protokol kesehatan dan para pengelola tempat usaha juga yang tidak menyediakan alat-alat protokol kesehatan. Tim gabungan juga membubarkan warga yang sedang nongkrong di warung kopi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya membubarkan, tim gabungan juga memberikan peringatan pada pengelola agar lebih menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Satu penumpang bus positif COVID-19 ditemukan petugas pos penyekatan kawasan Medan Tuntungan. Petugas kemudian membawa pemudik ke puskesmas untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. Tes rapid antigen secara acak dilakukan petugas di pos penyekatan mudik di Jalan Jamin Ginting, kawasan Medan Tuntungan terhadap pemudik dan hasilnya ditemukan seorang penumpang terindikasi positif COVID-19. Selain bus, kendaraan pribadi yang melintas di pos penyekatan juga dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam razia, petugas hentikan 1 unit ambulan yang kedapatan membawa penumpang yang diduga pemudik. Penyekatan di 4 titik perbatasan Kota Medan dengan kabupaten kota lainnya guna mengantisipasi pergerakan warga yang memaksakan mudik. Tadi dari 1 penumpang dari bis angkutan ada yang positif 1. Ini lagi kita ingin bawa ke puskesmas untuk tindakan lebih lanjut. Dan seluruh penumpang kita minta turun untuk dites lebih lanjut lagi, Bang.
Dalam penyekatan dan razia pemudik, petugas pun melakukan tes urin terhadap supir-supir antar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. 5 orang jaringan pemalsu surat keterangan bebas COVID-19 ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Jaringan ini melibatkan seorang mantan pegawai rumah sakit dan oknum pengelola travel di Sidoarjo. 5 orang anggota jaringan pemalsu surat keterangan bebas COVID-19 ini hanya bisa tertunduk saat digiring anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dalam aksinya, mereka memiliki peran berbeda. 2 diantaranya sebagai pembuat dan pencetak surat keterangan dokter dan hasil rapid test antigen serta PCR palsu, sementara 3 lainnya berperan sebagai pencari pelanggan yang akan bepergian dan membutuhkan surat keterangan bebas COVID-19. Dan 1 di antara pelaku adalah seorang oknum pengelola travel di Sidoarjo. Tersangka memalsukan surat keterangan bebas COVID-19 dari salah satu rumah sakit di Sidoarjo. Karena 1 di antara tersangka adalah mantan pegawai rumah sakit tersebut. Aksi jaringan pemalsu surat keterangan bebas COVID-19 ini sudah dilakukan sejak 4 bulan terakhir. Jaringan ini telah mengeluarkan 800 lembar surat keterangan bebas COVID-19 palsu. 1 surat non-reaktif rapid antigen palsu dijual seharga Rp150.000. Sementara surat keterangan negatif swab PCR dijual dengan harga Rp650 hingga Rp750.000 per lembarnya. Karena memang itulah delik palsunya adalah karena surat itu keterangannya bebas COVID atau negatif atau tidak reaktif, sedangkan dia tidak pernah dilakukan tes sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ya sebenarnya mereka memanfaatkan peluang begitu banyaknya permintaan berkaitan dengan surat keterangan bebas COVID. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bendel blanko kosong surat keterangan rumah sakit palsu, 1 unit laptop, 1 unit printer, dan uang tunai Rp1.200.000 hasil penjualan surat keterangan bebas COVID-19 palsu. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Keputusan ini dibaca Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dalam sidang isbat di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Tamrin, Jakarta. Sidang isbat dengan diawali pemaparan pantauan hilal dari 88 titik di Indonesia. Titik pemantauan melaporkan hilal masih belum terlihat. Usai pemaparan baik Menteri Agama, MUI, Komisi 8, Ormas hingga delegasi negara sahabat gelar sidang isbat untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal. Merekap dari berbagai laporan pantauan hilal dan ahli diputuskan Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Media dan masyarakat muslim di seluruh Indonesia, sebelum kita akhiri, 8 titik itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Saya ingin menegaskan kembali bahwa awal bulan Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Untuk itu, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Selamat merayakan Idul Fitri, dan tadi sudah diingatkan tentang protokol-protokol kesehatan baik oleh MUI maupun oleh DPR RI. Saya berharap semua masyarakat mematuhi, dan yang paling penting malam ini masih boleh sholat tarawih, dan besok malam supaya tidak ada takbir keliling. Karena takbir keliling ini berpotensi mengakibatkan kerumunan, dan oleh karena itu potensi penyebaran
virus COVID-19 juga akan semakin terbuka dengan lebar. Sementara itu pemirsa, Masjid Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Masjid Istiqlal Jakarta tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan koordinasi dengan Dewan Pengarah Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Meski demikian, takbir akbar virtual tetap akan diselenggarakan. Setelah kami melakukan simulasi, kira-kira mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi, maka kami menyimpulkan bahwa Istiqlal kita seperti tahun lalu belum dibuka untuk sholat Idul Fitri. Ya. Kami mohon maaf kepada segenap jamaah dan para simpatisan pencinta Masjid Istiqlal. Ya, mudah-mudahan insya Allah Idul Adha nanti keadaan sudah lebih baik, maka kita akan buka untuk umum. Selama Ramadan, Masjid Istiqlal masih menggelar sholat tarawih berjamaah dengan maksimal 2.000 jemaah. Masjid Istiqlal juga sempat membuka pendaftaran sholat id secara terbatas dengan kuota 5.000 jemaah. Namun sama seperti tahun lalu, sholat id akhirnya ditiadakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Damar, Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, berbeda dengan pemerintah, jamaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan justru menetapkan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah pada hari ini dan kemarin sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan. Mereka menggelar buka puasa bersama pukul 1 siang. Jamaah di Kampung An-Nazir, Desa Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kemarin menggelar buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama ini dilaksanakan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah karena mereka meyakini bulan Ramadan telah berakhir, sekaligus sebagai tanda bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah telah masuk. Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah tersebut mereka lakukan berdasarkan hasil pemantauan perjalanan selama bulan Ramadan, serta melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang di laut. Selain itu, jamaah juga melakukan pemantauan dengan mengamati awal masuknya bulan Ramadan hingga memasuki malam ke-15 hingga akhir Ramadan. Rencananya mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri Rabu hari ini. Berdasarkan pengalaman selama ini, itu nanti sekitar jam 1 pasang kondak tertingginya itu. Nah, itulah yang menjadi dasar kita. Kemudian kita buka puasa hari ini dan insya Allah besok Rabu 12 Mei baru kita sholat idnya. Usai menggelar buka puasa bersama, jemaah An-Nazir akan mempersiapkan diri sambil membersihkan halaman masjid yang akan menjadi lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan wilayah penyangga mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan terbuka. Selain itu, tempat pemakaman umum akan ditutup dari kegiatan ziarah selama sepekan. Usai rapat koordinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh wilayah penyangga menyepakati sejumlah aturan untuk warga Jabodetabek selama perayaan Lebaran. Pemerintah menyerukan agar masyarakat merayakan Lebaran di rumah dan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Sementara sholat Id di masjid dan lapangan terbuka diizinkan dengan jumlah terbatas guna memudahkan tracing jika terdeteksi COVID-19. Masjid hanya bisa menampung 50% dari kapasitas normal dengan mengutamakan protokol kesehatan. Tempat pemakaman umum juga akan ditutup dari tanggal 13 hingga 16 Mei dari kegiatan ziarah, namun tetap diizinkan untuk kegiatan pemakaman. Kegiatan saling mengunjungi disepakati tadi bahwa masyarakat diprioritaskan untuk berkegiatan di rumah saja dan dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan saling mengunjungi dalam wilayah yang sama atau lintas wilayah, baik skala kampung, kelurahan, kecamatan,
kota, kabupaten, ataupun provinsi. Ini menjawab yang selama ini sering menjadi diskusi bahwa saling mengunjungi dalam kampung maupun antar kampung, antar kelurahan, antar kecamatan tidak dianjurkan. Selain itu, kegiatan halal bihalal juga ditiadakan dan kegiatan wisata hanya diizinkan bagi warga lokal saja. Sementara kegiatan takbiran di masjid hanya diizinkan dengan kapasitas 10%. Untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan pada malam takbiran, maka ada dua cara bertindak yang kami akan gunakan. Yang pertama, mulai dari pukul 18 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan filterisasi. Mengingat pada malam yang sama sampai pukul 21 masih ada aktivitas di mal, sehingga masyarakat yang akan ke mal itu masih bisa melakukan kegiatan. Petugas keamanan juga memastikan bahwa kegiatan takbiran keliling akan ditindak tegas. Tak hanya itu, pengawasan pusat perbelanjaan juga akan diperketat untuk menghindari kerumunan dan hanya diizinkan buka hingga pukul 9 malam. Dari Jakarta, Angelika Devagam, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Terhitung mulai hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup sementara 82 tempat pemakaman umum yang ada di ibu kota. Penutupan selama 5 hari ini dilakukan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa libur Lebaran. Terlihat sejumlah spanduk dan pamflet himbauan terkait penutupan sudah terpampang di area pintu masuk TPU. Selain karet bivak, 82 tempat pemakaman umum yang ada di wilayah DKI Jakarta juga akan ditutup mulai tanggal 12 hingga 16 Mei mendatang. Menurut pihak Suku Dinas Pertamanan dan Kota Jakarta Pusat, penutupan 82 TPU di Jakarta sesuai seruan Gubernur nomor 5 tahun 2021 tentang pengendalian aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa libur Lebaran. Namun penutupan hanya berlaku untuk kegiatan ziarah makam dan pelayanan IPTL. Sementara untuk pelayanan penguburan jenazah tetap dibuka seperti biasa. Penutupan ini adalah tindak lanjut dari seruan Gubernur nomor 5 tahun 2021 tentang pengendalian aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID pada masa libur Lebaran. Ini dari seruan tersebut ada SK Kepala Dinas. SK Kepala Dinas pada tanggal 12 sampai 16 itu ada penutupan. Persiapannya adalah kami sudah jauh-jauh hari sudah memberikan himbauan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.